Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Pertemuan kali ini di kelas 11 kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna. Di sini ada yang tahu nggak apa itu flora dan fauna? Saya bisa. Iya, silakan Kalista. Kalau flora itu lebih ke menyangkut tumbuhan. Terus kalau fauna itu tentang hewan-hewan. Oke, baik. Jadi materi kali ini itu tentang flora dan fauna. Flora itu membahas tentang tumbuh-tumbuhan dan fauna itu akan membahas tentang hewan-hewan di seluruh dunia. Untuk persebaran flora dan fauna di dunia itu dibagi menjadi beberapa zona. Di sini ada yang tahu nggak berapa zona persebaran flora fauna yang ada di dunia? Saya Mister. Iya, silakan Kisander. Ada 6, ada zona nearktik, neotropikal, palearktik, Afrika, Oriental, sama Australia. Ya, jadi itu tadi ada 6 zona ya. Nah, ini adalah pembagian zona persebaran flora dan fauna di dunia. Ya, yang pertama itu adalah zona nearktik. Terus kemudian ada neotropik, zona Australia, zona oriental, palearktik dan Ethiopia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah zona nearktik. Ada yang tahu nggak zona nearktik itu mencakup wilayah mana saja? Saya bisa. Iya, silakan Sel. Ada Amerika Serikat, Amerika Utara, dan Utara. Oke, baik. Jadi zona nearktik itu bisa dilihat di gambar yang ada di layar. Itu adalah peta dari zona nearktik. Ya, zona nearktik membentang dari Arktik di utara, Kanada ke dataran tinggi Meksiko tengah, termasuk Greenland. Di zona ini terdapat relatif sedikit keluarga mamalia. Jadi jumlah fauna mamalia itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan zona-zona yang lainnya. Begitu ya. Oke, selanjutnya ke zona yang kedua. Nah, zona yang kedua ini adalah zona neotropik. Zona neotropik ini apa? Ada yang tahu nggak? Saya. Ya, silakan. Zona yang punya sejumlah besar hewan berkantung. Oke, jadi untuk zona neotropik ini yang membentang dari Meksiko Tengah. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Ini memang sebagian benua Amerika. Di benua Amerika itu bisa dilihat yang warnanya hijau. Di zona neotropik terdapat banyak keluarga mamalia dan banyak di antara merupakan fauna endemik. Ada yang tahu nggak di sini fauna endemik itu apa? Saya Mister. Iya, silakan Misander. Fauna endemik itu fauna yang susah ditemukan di daerah itu. Contohnya kalau di Indonesia ada komodo sebagai fauna endemiknya. Ya, benar sekali. Jadi fauna endemik adalah fauna yang tumbuh dan berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Ini banyak sekali contohnya. Seperti yang dikatakan Alexander tadi ya. Contohnya kalau di Indonesia itu hewan endemiknya ada banyak. Yang pertama itu adalah komodo. Terus kemudian itu ada hewan tapir. Terus kemudian apa lagi? Burung kasuari. Terus kemudian orangutan dan lain-lain. Begitu ya. Jadi di sini paham? Paham. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ya ini tentang zona Australis. Di sini ada yang tahu nggak zona Australis itu zona di bagian mana sih? Saya bisa. Ya, silakan Andita. Di bagian wilayah benua Australia dan bagian timur Indonesia. Biasanya ini beriklim tropis dan hewannya cukup mencolok kalau dibandingkan dengan benua lain. Iya, benar sekali. Jadi wilayah dari Australis ini memang mencakup sebagian wilayah Indonesia, terus kemudian seluruh dari benua Australia. Nah, ini ya. Kalau untuk yang di wilayah Indonesianya itu wilayah yang mengikuti zona Australis yaitu ada Pulau Papua, Pulau Maluku, Pulau Nusa Tenggara sama Pulau Sulawesi. Dari sini ada yang pertanyaan? Gak ada ya? Oke, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang yaitu tentang zona oriental. Nah, zona oriental ini zona yang mencakup wilayah mana saja? Saya bisa. Ya, silakan. Mencakup wilayah Asia Selatan.
Ya, ada lagi? Sama bisa mencakup Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Ya, baik. Jadi zona oriental itu meliputi di wilayah sebagian Asia dan Indonesia di bagian barat ya. Nah, ini zona apa nanti gitu ya. Istilahnya salah. Australis gitu. Gak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Kita lanjut ke zona berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu zona paleartik. Zona paleartik ini merupakan daerah fauna terbesar. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara hingga Maroko yang ada di Afrika. Jadi memang zona ini itu zona yang memiliki wilayah yang paling luas dibandingkan dengan zona-zona lainnya. Tentunya karakteristiknya, terus kemudian berbagai macam flora dan faunanya itu tentunya akan menjadi lebih besar, begitu ya. Oke, untuk zona selanjutnya, nah ini adalah zona terakhir yang ada di persebaran flora dan fauna, yaitu zona apa? Zona Ethiopia. Nah, zona Ethiopia ini mencakup Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Jadi bisa dilihat semuanya, ya. Di sini itu sebagian besar itu wilayah Afrika ya, wilayah Afrika. Tahu nggak di sini karakteristik dari benua Afrika itu seperti apa? Karakteristik iklimnya, terus kemudian kelembapannya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ya silakan. Itu curah hujan itu rendah, sama vegetasi terbatas, sama yang masih proses itu panas, lebih cenderung ke panas. Ya baik, jadi karakteristik wilayah dari zona Ethiopia ini yang pertama itu memang kering tandus dan didominasi oleh daerah gurun. Terus kemudian tingkat kelembapannya itu juga rendah dan yang pastinya curah hujannya itu sedikit. Maka dari itu bisa dilihat wilayahnya itu sebagian besar itu adalah wilayah gurun. Baik, dari sini ada yang ditanyakan mengenai pembagian zona. Ya silakan. Saya mau bertanya, kan kalau hewan atau fauna di setiap zona itu kan hewan-hewan itu kan terpengaruh dengan zonanya masing-masing. Otomatis lingkungannya itu berdampak pada fisiologisnya. Apakah ketika kan misalnya Greenland sama Iceland itu kan tempat nama jatuhnya, karena kan dulunya Iceland itu ya banyak saljunya, sekarang kan jadi hijau kan. Nah, apakah hewan-hewan itu saling berinteraksi? Ya baik, pertanyaan yang bagus. Jadi setiap zona itu pasti memiliki wilayah karakteristiknya. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, Anita, bahwasanya ada beberapa perubahan iklim yang terjadi. Nah, apakah itu memungkinkan bermigrasi? Itu sangat jelas jawabannya, itu mungkin. Bermigrasi ya, ada beberapa flora dan fauna terutama itu yang mengalami migrasi. Karena apa? Karena dirasa di wilayah tersebut itu kurang cocok dengan kondisi iklimnya, terus kemudian kondisi udaranya, kelembapan udaranya, curah hujannya, itu juga sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Jadi di sini ada yang dimengerti? Oke, baik. Oke, selanjutnya ada beberapa kuis untuk kalian semuanya. Nah, di sini Mister punya beberapa gambar fauna ya, fauna endemik yang ada di dunia yang terdapat di 6 zona tadi yang sudah dijelaskan Mister tadi ya. Nah, ini nanti kalian satu persatu minta tolong untuk menebak fauna ini terletaknya di mana. Terus kemudian kalau bisa nanti silakan mengacungkan jarinya, silakan maju dan ini silakan ditempelkan di benua yang tertera di papan ini ya.
Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu beruang kutub. Ada yang tahu? Oke, Kalista silakan maju ke depan. Oke, baik. Yang pertama ini Kalista ketepatan yaitu beruang kutub. Di daerah mana? Di daerah Asia bagian utara ya. Di daerah-daerah dingin, di daerah-daerah kutub itu memang iklim yang cocok untuk beruang kutub. Nah, selanjutnya ini adalah jerapah. Ada yang tahu nggak jerapah ini lokasinya di mana zonanya? Oke, Vindi silakan. Nah, kalau untuk selanjutnya Vindi ini menjawab di benua Afrika. Iya, memang jerapah ini memang hewan endemik yang ada di sana. Nah, kenapa kok jerapah cocok? Karena memang jerapah itu posturnya tinggi ya, posturnya tinggi dan kemudian pastikan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tubuhnya dan kondisi fisik yang ada di sekitarnya, begitu. Nah, selanjutnya itu adalah kanguru. Ada yang tahu kanguru di mana? Ada yang bisa jawab? Oke, Sally silakan. Oke, baik. Sally menjawab di benua Australia. Ini sangat tepat ya, karena kanguru ini masuk ke kawasan zona Australis. Ini adalah hewan endemik dari benua Australia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada tapir. Ada yang tahu tapir itu lokasinya di mana? Ya, silakan Alexander. Baik, jadi tadi teman kalian Alexander itu menjawab hewan tapir itu berada di Pulau Sulawesi. Ini benar ya, karena hewan tapir itu adalah hewan endemik yang berasal dari Indonesia, yaitu di Pulau Sulawesi. Nah, selanjutnya yaitu fauna panda. Ada yang tahu panda itu fauna zona mana? Ya, silakan. Oke, baik. Jadi teman kalian itu menjawab hewan panda yaitu hewan yang berasal dari zona Australis. Baik, selanjutnya yaitu harimau. Harimau. Iya, silakan Destri. Ya, baik. Teman kalian Destri menjawab harimau ini berasal dari daerah Sumatera. Ini benar ya, karena ini adalah harimau Sumatera, salah satu hewan endemik yang ada di Indonesia. Ya, baik, selanjutnya yaitu singa. Ada yang tahu singa itu berasal dari mana? Iya, lanjut Evarin. Oke, baik. Evarin menjawab bahwasanya singa itu berasal dari benua Afrika. Ini benar ya, karena singa itu adalah salah satu hewan endemik yang ada di sana. Baik, selanjutnya yaitu hewan pinguin. Pinguin dari mana? Gabriel, silakan maju ke depan. Oke, selanjutnya yaitu badak bercula satu. Ya, silakan Bintang maju ke depan. Oke, baik. Bintang menjawab bahwasanya badak bercula satu ini terdapat di daerah Pulau Jawa bagian barat. Ini benar ya, karena ini adalah salah satu hewan endemik juga. Dan badak bercula satu itu hewan yang dilindungi. Jadi apabila ketahuan mencuri terus kemudian itu memelihara tanpa izin, itu pasti akan terkena sanksinya dan ada undang-undangnya juga. Ya. Oke, baik, selanjutnya yaitu hewan hyena. Clarissa, silakan maju ke depan. Nah, jadi ini benar ya, hyena itu berasal dari benua Afrika. Ini setipe dengan singa, terus kemudian jerapah. Ini salah satu hewan yang memang hidupnya di daerah yang kering, di daerah yang benar-benar padang rumput gitu ya, hutan savana gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu beruang. Beruang, silakan Kai maju ke depan.
Oke, baik, beruang ini berasal dari Rusia ya, dari negara Rusia. Oke, selanjutnya burung kasuari. Burung kasuari silakan maju ke depan, Kenny. Oke, baik. Selanjutnya yaitu burung kasuari. Burung kasuari ini adalah masuk ke zona australis yang letaknya hewan endemik yang ada di Indonesia, yaitu di benua atau di Pulau Papua. Ya, terdapat di Pulau Papua. Ini adalah salah satu hewan endemik. Selain dari burung kasuari, itu ada lagi yaitu burung cendrawasih. Ya, itu adalah hewan endemik yang ada di Pulau Papua. Baik, selanjutnya yaitu koala. Koala ada yang tahu? Angel silakan. Baik, Angel menjawab hewan koala itu berasal dari Australia. Ini memang benar ya, hewan endemik dari benua Australia, yaitu ada kanguru dan koala. Yaitu selanjutnya bison. Pipo silakan maju ke depan. Ya, baik, selanjutnya hewan bison ini yaitu hewan endemik yang berasal dari benua Asia di bagian utara atau yang berbatasan langsung dengan benua Eropa. Karena bison ini karakteristiknya adalah memiliki bulu yang lebat sehingga bisa melindungi dari suhu dingin akibat dari hujan salju. Ya, selanjutnya yaitu serigala putih. Serigala putih ini biasanya, cluenya adalah biasanya itu hidup di daerah-daerah yang dingin, yang memiliki iklim dingin. Ada yang bisa? Charlie silakan maju ke depan. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada serigala putih ya. Serigala putih ini memang hewan endemik di daerah-daerah yang memiliki iklim yang dingin. Salah satunya yaitu di Amerika bagian utara. Ini benar ya, karena ekosistemnya, kehidupannya itu memang di sana. Oke, selanjutnya yaitu hewan alpaka. Luki silakan maju ke depan. Nah, baik, hewan alpaka juga begitu. Ini hidup di iklim yang dingin ya, atau daerah subtropis. Contohnya yaitu di daerah benua Eropa. Oke, selanjutnya yaitu ada ikan piranha. Andita silakan maju ke depan. Oke, baik, selanjutnya yaitu ikan piranha. Ikan piranha ini adalah ikan air tawar ya, spesies ikan air tawar yang biasanya terletak di Sungai Amazon. Sungai Amazon itu terletak di benua apa? Di benua Amerika. Jadi benar ya, lokasinya adalah di benua Amerika. Dan sifat dari ikan piranha itu adalah kanibal. Sifatnya kanibal dan memakan daging ya. Oke, baik, selanjutnya yaitu burung nazar. Evalin. Ya, baik, selanjutnya yaitu burung nazar. Burung nazar ini salah satu hewan pemakan bangkai dan biasanya hidup di daerah sekitar pegunungan Himalaya. Ya, ini adalah hewan pemakan bangkai. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu burung unta. Burung unta, silakan Nicole maju ke depan. Nicole maju ke depan. Oke, baik, dan yang terakhir itu dijawab teman kalian yaitu Nicole, yaitu burung unta. Burung unta ini adalah hewan endemik atau hewan yang hidup di daerah Asia bagian timur ya, di Asia bagian timur. Jadi itu adalah beberapa fauna yang ada di dunia. Kalian sudah mencoba untuk menjawabnya dan menempelkan di seluruh benua yang ada di dunia. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Gak ada. Kalau nggak ada, kalau gitu pembelajaran pada siang hari ini kita tutup ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Mister mengucapkan terima kasih. Jadi semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.